Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara, para haji, para ustadz, jamaah sesanggar hikmah yang saya cintai, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur mari kita sampaikan setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan sebab rahmatnya yang melimpah kepada kita, sebab cintanya kepada kita, Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih memilih kita untuk memakmurkan masjid, bersama-sama kita ngaji, mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui. Maka karena itulah kita iqrar biqaulina alhamdulillah. Shalawat salam serta berkah mari kita doakan semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai umat Nabi yang istiqamah mengikuti beliau ila akhir zaman. Allahumma amin. Bapak-bapak yang saya hormati, karena waktu kita yang terbatas dan kontrak umur kita yang kita tidak tahu, karena kita nggak ada tanda-tanda dulu ya. Di zaman Azali kita nggak tahu umur kita mau berapa tahun. Jadi ini misterius. Karena itu saya berharap untuk kita selalu memahami ilmu agama dengan baik. Dan pada malam hari ini kita lanjutkan kajian fikih kita. Karena banyak sekali nih teman-teman yang ketika mungkin di antara kita ada yang masbuk, ya. Ketika di antara kita ada yang masbuk, kemudian melihat saudara-saudaranya sholat di depannya, ini sholatnya banyak yang keliru, tidak sesuai dengan kaidah syariat. Maka perlu berani kita perbaiki agar menjadi orang yang termasuk mendirikan sholat. Maka kita lanjutkan setelah kemarin disampaikan pengertian mendirikan sholat. Kemudian yang kedua, pengertian sholat itu sendiri sudah kita bahas Pak ya. Insya Allah bapak-bapak sudah bisa memahami ya. Apa itu maknanya iqamus sholat? Maknanya adalah mendirikan sholat, mengerjakan dengan kontinu terus-menerus setiap hari sebanyak 5 waktu. Yaitu sholat apa saja wajib? Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar ya. Cuma 5 yang wajib, yang lain tidak wajib, sunnah. Dan tidak ada sholat mubah dan tidak ada sholat haram, itu tidak ada. Aslinya sholat itu kalau nggak wajib ya sunnah, itu aja ya. Jadi sholat apa yang hukumnya haram tidak ada.
Karena sholat itu perintah Allah dan sangat baik sekali untuk wasilah taqarrub kepada Allah. Maka hukumnya hanya dua, fardu dan sunnah, gitu ya. Baik, kemudian juga disampaikan pengertian sholat itu. As-sholatu hiya, apa itu sholat? Sholat itu rangkaian ibadah badan, gerak badan kita termasuk getaran hati kita yang berupa ucapan. Karena berupa ucapan berarti harus diucapkan dengan huruf-huruf hijaiyah yang benar, ya, diperdengarkan ke telinga kita. Jadi bukan hanya mimiknya doang, bukan, tapi disuarakan, ya. Yang berupa ucapan serta gerakan. Jadi nggak kayak batu diem, baru madep kiblat, membayangkan lagi sujud, bukan. Tapi badannya bergerak. Nah, takbir di awalnya artinya Nabi menyampaikan bahwa memang awal sholat adalah takbir atau ihram, ya, takbiratul ihram, takbir di awalnya dan salam di akhirnya. Karena salam di akhir sholat dan termasuk rukun sholat, maka salam kedua pun harus dalam keadaan suci. Jadi kalau ternyata salam pertama Anda sudah nggak kuat menahan dan sudah selesai assalamualaikum, udah nggak kuat lagi nahan, tiba-tiba Anda hadas, jangan salam yang kedua, ya, sekali saja, gitu ya. Dan harus dipenuhi syarat sahnya dan rukun-rukunnya. Nanti kita akan bahas tentang syarat wajib sholat dan syarat sah sholat, ya. Itu wajib kita pelajari Bapak-Bapak, ya, tidak boleh kita tinggalkan. Karena apa yang menjadi ilmu wajib itu karena kita mau melaksanakan yang wajib. Sholat fardu hukumnya wajib. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian di sini ada bentuk fadilah, kemuliaan, keutamaan sholat dibanding ibadah yang lain, ya. Tadi disebutkan di awal kita menyampaikan bahwa Nabi bersabda, as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Maka barang siapa yang mengerjakan sholat dengan benar, continue, ya, sesuai dengan tata caranya, faqad aqamaddin, maka berarti dia sudah menegakkan agama. Artinya agama dia menjadi kokoh kuat, ya. Tetapi kalau ditinggalkan atau melaksanakan tetapi tidak menggunakan tata cara yang sudah diajarkan, berarti orang ini merusak, menghancurkan, merobohkan agamanya sendiri. Ini sholat penting sekali sholat. Ya. Nanti saya terangkan makna dari hadis ini sebagian. Kita lanjutkan dulu, Pak, ya. Ibadah dengan badan zahir terlihat. Ibadah, pengertian makna ibadah adalah at-ta'ah bil khudu', ibadah dengan merendahkan diri benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah namanya, ya. Ibadah itu taat kepada Allah dengan khudu', dengan tunduk kepada Allah. Nah, ibadah itu macam-macam. Ada yang dilaksanakan dengan badan kita, ada yang dilaksanakan dengan hati kita, bahkan ada yang dilaksanakan dengan pikiran kita, akal kita. Ya, akal kita juga bisa ibadah dengan tafakkur. Nah, maka ibadah yang dilakukan dengan badan kita yang zahir ini, kenapa zahir? Karena terlihat, ya, ada gerakannya jelas. Jadi bukan badan yang sudah halus, sudah badan halus, sudah mati. Maka orang yang sudah meninggal sudah tidak wajib lagi sholat. Jadi kita yang masih hidup wajib melaksanakan sholat. Ibadah badan yang zahir terlihat, yang paling utama adalah mengerjakan sholat. Mengerjakan sholat maknanya benar-benar melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan yang sudah diajarkan oleh agama. Jadi dikerjakan sholat itu yang paling utama. Itu badan berarti, ya. Bagaimana kalau dibandingkan dengan iman? Iman kan bukan badan, ya, iman itu di hati. Mutlak iman itu paling utama. Jadi ibadah yang paling mulia setelah mutlak iman pada Allah, la ilaha illallah, itu paling utama memang. Tapi kalau gerakan badan, ibadah yang berupa gerakan badan yang paling utama adalah sholat. Ingat ibadah, ya, ibadah. Fadilahnya apa? Fardu dan sunnahnya pun paling utama.
Sholat fardu. Jadi ibadah selain sholat kan macam-macam Pak. Selain syahadat ya, syahadat berhubungan dengan iman. Itu zakat, puasa, haji. Itu ibadah yang dalam rukun Islam. Contoh zakat. Zakat itu hukumnya fardu. Nanti ada yang sunnah, namanya sedekah. Maka nilai fardu, pelaksanaan ibadah fardu sholat itu lebih tinggi nilainya, pahalanya dibanding zakat, dibanding puasa Ramadan, bahkan dibanding haji sekalipun. Karena fardu sholat itu lebih utama. Maka sayang sekali kalau kita tidak memperhatikan sholat kita lah ya. Ini paling utama soalnya. Jadi tolong diutamakan sholat kita lebih baik. Dan sunnahnya pun paling utama. Paling afdal adalah sunnah di dalam sholat. Tasbihnya di dalam sholat lebih utama daripada di luar sholat. Sholawatnya di dalam sholat Pak, itu paling utama. Sholawat apa di dalam sholat? Di antara yang sunnah sholawat Ibrahim, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu lebih utama dibanding sholawat yang lain Pak. Ada titil qulub, ada sholawat nariyah, ada Pak ya, ada sholawat munjiyah, ya, ada sholawat macam-macam. Ada sholawat Ibrahim yang lebih utama dari semuanya. Paham Pak ya? Gitu. Jadi kalau Anda punya sumpah kalau atau berjanji nanti kalau saya berhasil berpuasa sunnah, umpamanya sebulan Kamis dan Kamis sampai selesai, saya mau membaca sholawat yang paling utama, berarti nazar dia. Maka dibacalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kenapa? Karena sholawat di dalam sholat ini kan yang ibaratnya sunnahnya. Sholawatnya wajib di tahiyat akhir. Ini juga paling utama. Maka orang tersebut terbebas dari nazarnya. Artinya sudah lunas. Paham Pak? Ini penting seperti itu ya. Atau mungkin Anda mencoba bernazar kembali, umpamanya rumah saya yang kedua sudah jadi, saya ingin melaksanakan ibadah-ibadah yang paling utama, ya. Maka Anda bisa melaksanakan sholat sunnah namanya. Bukan sholat fardu. Sholat fardu itu tidak tergantung dengan rezeki, bukan ya. Sholat sunnah. Maka ada sholat sunnah. Laksanakan dengan baik, itu sudah terlepas nazar Anda. Karena apa? Sholat adalah ibadah badan zahir yang terlihat yang paling utama. Sudah paham sampai di sini Pak? Nah, kewajiban sholat tidak akan pernah gugur. Tetap wajib. Meskipun dia sakit, meskipun lagi jengkel sama istri ya Pak ya, meskipun lagi sakit gigi, panu, sibuk, perjalanan, tetap wajib sholat. Hanya caranya beda ya. Kalau saya udah langganan jamak takdim di Cirebon Pak, di Perujakan, berarti apa? Tetap wajib melaksanakan sholat, termasuk subuh. Ketika kita di kendaraan ini nggak bisa keluar karena udah dapat tiketnya ya, subuh nggak dapat, sholat yang hormati waktu. Karena subuh tidak bisa dijamak kan, nanti bisa diulangi lagi setelah sampai di rumah ya. Jadi harus dilaksanakan selamanya. Selama berakal, uzur tak diterima. Maksud baik ini adalah selama kita punya akal, bisa mikir. Bisa mikir, saya namanya siapa, saya manusia, pokoknya normal dia bisa berpikir. Selama kita punya akal, uzur untuk meninggalkan sholat tidak akan diterima. Selama ada akal, meskipun sakit. Kalau pingsan gimana? Ya pingsan kan berarti nggak berakal. Makanya orang tidur tidak dosa kalau nggak sholat karena akalnya lagi ditutup. Bukan gila Pak, bukan hilang ingatan. Orang tidur akalnya lagi tertutup. Berarti tidak berakal secara syariat, tidak dosa dia. Yang dosa itu kalau sudah adzan maghrib baru pulang tidur dulu, udah masuk waktu maghrib di rumah sendiri, nggak ada yang bangunin, nggak nyalain alarm. Nah ini kan berarti tidurnya ini dosa karena apa? Sudah masuk waktu sholat ternyata bangun-bangun jam 3 pagi. Kan sekalian sholat tahajud kan, tetap nggak keren ya, karena sudah masuk waktu maghrib. Beda kalau belum adzan maghrib.
tinggal 5 menit ada maghrib tidur dulu, ini nggak masalah sebab belum masuk waktu sholat. Paham Pak ya? Paham Pak ya? Ya, baik. Selama akal sehat, uzur tidak diterima, tetap wajib sholat. Ya, maka ketika yang sakit ada uzur nih, nggak bisa berdiri, sholatnya boleh dengan duduk. Ya, kalau tidak mampu boleh dengan berbaring dan seterusnya, tetap wajib melaksanakan sholat. Sudah paham sampai di sini? Kira-kira banyak yang salah nggak dalam melaksanakan ini Pak? Nggak ada wudhu, tahu-tahu sholatnya digabung, bukan jamak. Ntar sekalian sama asar, tanggung, pulaunya jam 5 jam 1 masuk pabrik Pak ya, kerja lagi Pak, belum sholat, ketemu habis makan udah jam 1 pulang 5 menit, belum 1, ntar sekalian asarnya sekalian jamak bro. Ya udah bagus lah, udah mau jamak, udah mau masuk sholat ya. Tapi kebangetan Pak ya, ada kita saingi diri kita Pak ya. Kira-kira ada ngalamin nggak Pak? Ada. Ya udah kalau gitu kita istighfar dulu Pak ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala amwala naril jahili fahadli taubatan wa nakfir dhunubi fa'innaka ghafiru dzambil azimi dhunubi mislu dadir rimani fahamli taubatan ya jalali wa amrina bisufi kulli yawmin wa rabbi sa'idu kaifa timani. Mudah-mudahan benar-benar diampuni. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir kali ini. Kemudian puasa, haji dan zakat. Amal pertama ditanya itu sholat. Nah, tadi disampaikan bahwa sholat itu tiang agama, ya. Maka kewajiban kita sholat itu lebih utama sholat daripada melaksanakan puasa. Tapi bukan berarti saya kan udah sholat, nggak puasa nggak apa-apa. Beda lagi Pak konsepnya. Karena puasa itu bukan ibadah berupa gerakan, bukan berupa ucapan. Jadi beda. Jadi ibadahnya berbeda. Zakat juga berbeda, ya. Maka sholat tetap wajib dilaksanakan. Jadi sholat lebih utama daripada sholat itu daripada puasa. Termasuk haji, ya, dan zakat. Maka itulah tingkatan. Yang pertama adalah iman, maksudnya di sini syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, haji dan zakat. Ini berdasarkan ibadah mana yang lebih utama. Kalau berdasarkan urutannya ya pertama syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Gitu Pak ya. Nah, jadi begitu. Amal pertama yang ditanya itu sholat. Nabi menyampaikan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat. Amal yang pertama ditanya itu adalah sholat di akhirat nanti. Ya. Nabi melanjutkan ketika sholatnya itu soleh, bagus, maka diterima amal yang lainnya. Tetapi kalau sholatnya buruk, ditolaklah amal yang lain. Ini salah satu, ini namanya syafaatnya sholat Pak. Anda sholat dengan rajin, ibadah yang lain belum begitu bagus, ya, puasa, haji, zakat, atau yang sunnah, sedekah dan sebagainya belum bagus, maka terkontrol akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini para ulama menafsirkan dengan 2 pengertian yang berbeda, tapi maknanya benar semua.
Yang pertama kasusnya adalah ketika sudah di akhirat nanti. Ketika sholatnya bagus, maka sesuai sabda Nabi, amal-amal yang lainnya meskipun kurang bagus akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham ya? Maka kita perbaiki sholat kita, Pak. Jadi umur sudah setua ini sholatnya masih gagal baik. Ya, perbaiki, Pak ya, sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, makna dari amal yang pertama ditanya itu sholat kalau baik dan diterima yang lainnya, kalau buruk dan ditolak yang lainnya adalah ketika orang itu sholatnya benar, Pak, benar-benar dalam mengerjakan sholat sesuai syarat rukunnya, ikhlas, khusyuk, meskipun belum sempurna, maka itu punya efek, punya berkah, punya karomah, ada cahayanya yang akan berpengaruh ke ibadah yang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad? Tinggalnya serius banget ya, jadi benar. Keseriusan ya ini, Pak. Saya jadi takut nih. Lanjut, Pak. Baik. Allah menyebutkan begini, Inna sholata tanha wa barakatuh. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Maksudnya salat apa? Salatnya orang yang benar dalam salat. Baik salatnya dia sesuai dengan syariatnya, dijalankan syarat rukunnya, sesuai dengan tasawufnya, hatinya dia ikhlas, dia hadir hatinya, maka pasti akan punya kekuatan salat itu untuk memperbaiki ibadah yang lain. Jadi kalau bapak-bapak kan masalah rezeki, Pak, masalah rezeki, Pak, mulai nanti, Pak, pulang, mulai perbaiki salat kita, latihan yang bagus salatnya, Pak ya. Jangan sampai kita ngawur sholatnya. Supaya bagus ya ada ngaji praktekan. Di antaranya rukuknya yang benar, sujudnya yang benar, tumaninah ya. Insya Allah kalau sholat Anda bagus, bidang yang lain bahkan duniawi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak yang keras hati kita, Pak, yang tidak suka menerima nasihat, akhlak yang keras, yang suka riak ketika beramal, selain sholat maksudnya, ini bisa mulai terkikis riak dan sombongnya kalau sholatnya benar. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Coba, Pak. Maka bagi bapak-bapak, aduh saudaraku, kalau ini kok susah banget ikhlasnya ya, susah banget. Atau mungkin zikir gak bisa fokus, atau zikirnya pemacet mulu nih ya, kayak di jalur Pantura lagi lebaran, Pak ya, macet enggak nyambung-nyambung ya, nggak selesai-selesai macetnya. Coba perhatikan sholat kita, Pak. Kita buktikan saja, Pak. Itu pasti benar. Cek nanti, Pak ya. Sholatnya syukur pakai sunnah-sunnahnya lebih sempurna. Yakin Allah itu benar dalam firman-Nya, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kesimpulannya begini, kalau setiap manusia di desa ini, di perumahan ini, sholatnya benar semua, Pak, maka daerah ini penuh dengan keberkahan, Pak. Itu pasti. Orang mau bikin dosa susah, hatinya berat. Kenapa? Ada cahaya sholat yang menahan, ada keberkahan sholat sehingga Allah akan memberikan karunia dia susah mengerjakan maksiat. Maka masih mudah dilaksanakan karena mungkin sholat kita sebagai orang tua kurang baik, Pak. Sholat kita masih berantakan. Nah, oke, itu saja tentang pentingnya kita sholat dengan baik. Jadi kalau sholatnya buruk, otomatis yang terjadi di ibadah kita, di pekerjaan kita, ya, di ketenangan hati kita, itu karena sholat kita tidak baik. Insya Allah kalau kita serius, niat serius, Pak ya, kita tinggal serius aja kok, Pak, serius belajar, serius mempraktekkan, insya Allah semuanya akan baik dan semua akan bahagia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, sudah khataman belum ya? Sudah. Iya. Ustaz mau doa, monggo. Ada yang mau doain? lempar tangan. Baik, mari bersama-sama kita berdoa karena ketika kita khataman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat yang sangat banyak hadir untuk mengaminkan doa-doa kita. Mudah-mudahan dijawab semua harapan kita, diampuni seluruh dosa-dosa kita, dan menjadikan kita sebagai umat Nabi yang marhumah, yang disayangi, umat Nabi yang khair ummatin, yang baik, dan umat Nabi yang benar-benar wasaqah, yang benar-benar bisa menjadi syafaat bagi umat yang lain. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasul ajma'in. Birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina bihudal waj'alna mimman yastami'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwan wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma sharrifna bi syarafati khalqil Qur'an wa akrimna bi karamati khalqil Qur'an. Allahumma barik lana fil Qur'anil karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina bi barakatil Qur'an. Allahumma na'anna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna bima nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة تنجينا بها من الأهوال والآباء وتقضينا بها من الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya banyak kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Bapak-Bapak semuanya ya. Terima kasih sudah bersama-sama kita belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.